Strategi irit AS Roma terbukti ampuh bagi Jose Mourinho. Bahkan, kini lini tengahnya kian mengerikan seusai mendaratkan incaran AC Milan dulu. Klub Liga Italia, AS Roma kembali agresif mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas ini. Setelah merekrut 4 pemain, AS Roma akan kedatangan kompatriot Jose Mourinho, Renato Sanches dari PSG. Bukan AS Roma namanya kalau tidak memboyong pemain dengan budget terbatas. Melansir calciomercato.com, kedatangan Renato Sanches ke Liga Italia akan memakai formula peminjaman. Dilaporkan, PSG bersedia meminjamkan gelandang 25 tahun itu ke AS Roma. Pasalnya, Renato Sanches tak lagi masuk proyek juru taktik Les Parisiens, Luis Enrique. Formula pinjaman Renato Sanches ke AS Roma dihargai 1,2 juta euro dengan opsi membeli senilai 12,5 juta euro di akhir. Sama seperti peminjaman Georginio Wijnaldum, PSG akan membayar setengah dari gaji Renato Sanches yang saat ini menerima bayaran 5,5 juta euro. Masih dalam laporan yang sama, Renato Sanches akan mendarat di Fiumicino, Italia pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 untuk melakoni tes medis. Dia tidak langsung terbang ke Portugal di mana skuad AS Roma menjalani laga uji coba pramusim. Renato Sanches baru akan menyusul Jose Mourinho setelah diresmikan AS Roma pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023 menurut perkiraan. Sejatinya, mantan pemain Lille ini bukanlah target utama Jose Mourinho. Pelatih top asal Portugal itu diyakini lebih tertarik mendapatkan tanda tangan Marcel Sabitzer, ex-Bayern Munchen yang baru gabung Borussia Dortmund. Akan tetapi, Die Roten hanya mempertimbangkan pembelian secara permanen dan Dortmund memenangkan pengejaran Marcel Sabitzer. Oleh karena itu, manajer Thiago Pinto langsung menyeriusi perburuan Renato Sanches yang menjadi alternatif dari ex-Man United. Pemain 25 tahun ini sudah tidak asing lagi dengan Liga Italia sebab dia nyaris hengkang ke AC Milan pada musim panas lalu. Bek timnas Uruguay, Matias Vina dikabarkan akan meninggalkan klub AS Roma dan pelatih Jose Mourinho. Matias Vina resmi bergabung dengan klub Sassuolo dari AS Roma. Bergabungnya Matias Vina di Sassuolo ini tentunya menyusul ex-bek AS Roma U19, yaitu Filippo Massori. Menyusul kepergian Filippo Massori, kini Matias Vina dikabarkan telah resmi bergabung di klub Sassuolo. AS Roma dapat menyelesaikan transfer Matias Vina ke Sassuolo mencapai kesepakatan dengan Nero Verdi. Menurut Sky Sport, kesepakatan perpindahan Matias Vina ini sudah terjadi, di mana Matias Vina akan menjalani tes medisnya dengan Sassuolo pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Vina resmi bergabung bersama Sassuolo dengan status pinjaman dan opsi untuk membeli di akhir musim. Seperti diketahui, Matias Vina telah kembali ke AS Roma usai berstatus pinjaman dari klub Bournemouth. Di klub itu, Vina berhasil mencetak 2 gol dengan total bermain sebanyak 12 kali. Berbeda saat berada di AS Roma, Vina tidak mampu menjadi pemain yang diperlukan saat bersama Giallorossi. Sebaliknya, Vina hanya menghabiskan sebagian besar waktunya di bangku cadangan. Di Serie A musim lalu, Vina hanya mampu bermain sebanyak 3 kali. Tambahan uang menjadi prioritas AC Milan. Terlebih bagi pemain yang tak masuk rencana Stefano Pioli di Serie A Liga Italia. Adalah Charles de Ketelaere yang lagi berproses akan tinggalkan AC Milan. Keputusan itu bisa terjadi setelah klub selesai tur pramusim Liga Italia. Bahkan AC Milan telah menerima telepon lagi dari PSV Eindhoven saat mereka mencoba menjajaki kemungkinan untuk merekrut Charles de Ketelaere, menurut sebuah laporan. Nah, Charles de Ketelaere menjadi subjek yang samar-samar musim panas ini karena ia tampaknya tidak menjadi bagian besar dari rencana Stefano Pioli di masa mendatang, terutama setelah perubahan formasi menjadi 4-3-3 namun Milan akan berjuang untuk mendapatkan kembali 35 juta euro yang mereka keluarkan untuk merekrutnya. Sepertinya sang playmaker asal Belgia ini akan dipinjamkan dan itu akan menjadi satu-satunya pilihan bagi PSV, mungkin dengan opsi untuk membeli sebagai bagian dari operasi. Ya, Charles de Ketelaere saat ini sedang bersama dengan anggota skuad lainnya di Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim, jadi keputusan kemungkinan akan diambil saat mereka kembali.
Con l'uscita di Bruno Brigido è riuscito a toccare il pallone sotto quel tanto per Pellegrini che sbaglia. AS Roma tampil baik di pertandingan kedua pramusim mereka di Portugal. Menghadapi klub Portugal Estera Amadora Giallorossi berhasil menang telak 4-0. Gol dicetak Bres Dybala di babak pertama, dilengkapi 2 gol di babak kedua yang diciptakan Loriente dan Eduardo Boff. Hasil 4-0 merupakan kemenangan resmi pertama Roma dalam laga resmi pramusim. Sebelumnya mereka hanya meraih hasil imbang saat menghadapi Braga FC. Pemain Roma bersukacita atas kemenangan ini. Bersama penggemar, jadwal berikutnya AS Roma akan menghadapi Farense pada Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023, pukul 2 dini hari. Dan pertandingan terakhir akan menghadapi Toulouse di tanggal 7 Agustus pukul 2 dini hari. Dan ini uji coba terakhir Roma, dan akan memulai musim Serie A menggelar laga kandang di Olimpico menghadapi Salernitana, pada tanggal 20 Agustus tahun 2023, pukul 00.30 WIB. Tawar-menawar calon penyerang anyar Manchester United, dari Atalanta akhirnya tuntas. Antara Manchester United dan Atalanta sepakat dengan pembelian Rasmus Hojlund, yang kini masih berseragam tim asal Italia tersebut dengan nilai transfer Rp 1,1 triliun. Harga pembelian Rasmus Hojlund lebih tinggi dari tawaran awal kubu Manchester United. Awalnya, Manchester United menawar jasa Rasmus Hojlund, dengan nilai transfer Rp 1 triliun. Namun, tekad bulat Atalanta sebagai empunya Rasmus Hojlund tidak menginginkan sang pemain lepas dengan nilai transfer di bawah Rp 1,1 triliun. Akhirnya, Manchester United melunak, dan menyetujui nilai transfer yang ditawarkan Atalanta. Dengan sepakatnya Manchester United dan Atalanta, menandai bahwa perkara transfer Rasmus Hojlund telah dituntaskan. Seperti diketahui, Manchester United terus mengincar penyerang baru, untuk mempertajam lini depan setan merah julukan Manchester United. Salah satunya, dengan upaya mendatangkan Rasmus Hojlund ke Manchester United. Biaya fantastis harus digelontorkan Manchester United untuk mendatangkan Rasmus Hojlund. Tak sampai di situ, mendatangkan Rasmus Hojlund ternyata harus menimbulkan beberapa hal lain yang berpengaruh terhadap transfer pemain incaran Manchester United lainnya. Tak sedikit biaya, Manchester United harus menggelontorkan dana senilai 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Nilai ini harus dibayarkan Manchester United, setelah Atalanta, tim tempat Rasmus Hojlund bermukim tak ingin angka 1,1 triliun rupiah tersebut turun. Padahal, sebelumnya, untuk mengunci kesepakatan, Manchester United menawar Rasmus Hojlund dengan nilai 1 triliun rupiah. Selanjutnya MU akan menuntaskan transfer gelandang Fiorentina yakni Sofyan Amrabat.